Iya, masalahnya bagaimana membaca esensi perbedaan argumen antara Golkar dan Gerindra. Tentu soal itu harus dikembalikan pada problem awalnya, yaitu ada kekacauan di dalam distribusi LPG 3 kg, lalu Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi untuk itu diselesaikan, dan Bahlil kemudian mengambil langkah tuh. Tetapi yang kemudian terjadi adalah langkah yang dibuat Bahlil itu bukan langkah yang disusun dengan antisipasi bahwa akan ada kekacauan. Oleh karena itu mesti ada mitigasi. Nah, karena itu kemudian Dasko dari Gerindra tentu menganggap bahwa bukan itu yang dimaksud instruksi oleh presiden, kan itu dasarnya di situ kan. Jadi kalau Dasko mengatakan ya bukan melarang pengecer tetapi membereskan kekacauan ini, dan Pak Doli menganggap bahwa ya pasti presiden tahu. Nah, kita mau lihat konsekuensi dari cara berpikir itu. Apakah presiden tahu bahwa regulasi yang dibuat oleh Pak Bahlil yang adalah Menteri SDM, Junto Ketua Umum Partai Golkar itu menimbulkan keselarasan atau menyelesaikan masalah, atau justru menimbulkan masalah baru? Jadi sebetulnya yang terjadi, kebijakan Bahlil itu tidak lengkap atau tidak utuh atau tidak sempurna atau tidak didasarkan pada analisis mitigasi. Itu yang menyebabkan kekacauan dengan akibat 2 orang meninggal kan. Jadi sekali lagi kita pantau sebetulnya isunya itu seolah-olah membuat Golkar dan Gerindra itu berselisih di dalam soal kebijakan. Yang terjadi adalah kebijakan Bahlil itu tidak menyelesaikan masalah, karena itu yang bereaksi adalah Dasko yang adalah petinggi Gerindra, tentu untuk membela Pak Prabowo, karena dianggap bahwa ini bisa menyebabkan orang menganggap Prabowo yang menghasilkan kekacauan itu tuh. Jadi mesti ada yang disalahkan. Ya yang disalahkan pasti Bahlil kan. Jalan pikiran juga mudah. Kan kebijakan itu dibuat demikian cepat. Itu artinya tidak ada semacam modeling dari pihak ESDM. Tidak ada upaya untuk memantau dalam bentuk modeling bahwa skala problem yang sangat bersifat nasional ini mesti ada kebijakan mitigasi. Saya kira itu soal utamanya. Soal larangan penjualan gas melon oleh pengecer ini memang banyak menimbulkan pertanyaan dan bahkan spekulasi. Mengapa kebijakan seperti itu yang ini kan dampaknya sangat luas terkesan itu tidak ada mitigasinya? Dan nggak mau orang kemudian dia mempertanyakan kapasitas Bahlil dong sebagai seorang menteri. Kan dalam ilmu pembuatan kebijakan, membuat kebijakan tentang satu hal yang kontroversial justru mesti dibuat 2 perbandingan plus dan perbandingan minus kan. Itu intinya. Karena itu kalau tidak ada semacam perbandingan awal di dalam modeling, yang terjadi adalah kekacauan. Nah, ini yang disebut sebagai kakofonia, itu semacam kekacauan orkestrasi itu, karena tidak mengantisipasi apakah penonton paham tentang partitur yang tidak dimainkan, apakah penonton mengerti bahwa ada aturan untuk tidak membunyikan handphone ringtone-nya kalau orkes lagi berjalan. Kan semua itu yang kita andaikan di dalam membuat orkestrasi. Apalagi kalau orkestrasi itu ada orkestrasi politik, mendistribusikan energi, mendistribusikan apa namanya itu 3 kg LPG itu terlihat di jalan raya, itu pasti menimbulkan antrean. Itu kan bukan mendistribusikan sesuatu yang intangible. Ini jelas-jelas terlihat bahwa ada kekacauan di dalam regulasi yang dibuat oleh Bahlil. Nah, kalau Bahlil itu mampu untuk membayangkan, atau tim Bahlil mampu untuk membayangkan potensi kekacauan itu yang disaksikan oleh netizen, maka dia mesti memikirkan mitigasinya apa. Misalnya di tempat-tempat tertentu yang baru dimulai perubahan regulasi itu, pengecer tidak boleh
menjual lagi, mestinya ditempatkan pemantauan real time supaya saling memberitahu ini ada masalah, ada potensi kacauan, maka oke, mesti ada langkah darurat, apa misalnya tuh ya, siapkan ya peralatan kesehatan minimal tuh supaya antrian tidak panjang. Ini dibiarkan antrian itu. Jadi terlihat pihak Bahlil tidak mampu membuat regulasi yang masuk akal, yang sounds, yang bunyi itu, yang memungkinkan ada alarm kalau tiba-tiba ada kekacauan. Ini kan seluruh Indonesia masalahnya. Jadi kelihatannya Golkar kendati dalam upaya untuk menyelamatkan ketua umum, ya the damage has been done, korbannya udah ada tuh. Jadi secara post factum memang Bahlil bersalah. Kenapa? Ya karena ada korban. Nah itu tidak boleh dianggap bahwa kan Presiden tahu bakal ada korban. Ya nggak mungkin Presiden tahu bahwa kebijakan Bali itu akan ada korban. Yang tahu harusnya Bahlil atau Golkar paling tidak. Tapi kita mau lihat soal-soal ini di dalam relasi politik yang lebih panjang, yang lebih jauh itu. Apakah memang mulai terjadi semacam ya upaya untuk tarik-tarikan politik antara Golkar dan Gerindra? Apakah kekuatan Golkar untuk membackup menterinya itu Bahlil yang sangat mungkin akan di reshuffle itu mampu dijadikan argumen bagi Pak Prabowo untuk tidak mereshuffle kabinetnya atau paling nggak tidak memberhentikan Bahlil? Saya kira itu nggak akan terjadi karena Bahlil sudah jadi semacam common enemy di dalam urusan politik dengan banyak kasus yang dilakukan. Jadi saya kira itu pertaruhan, ya sebut aja pertaruhan legitimasi, apakah rakyat percaya pada Prabowo dan atau rakyat menganggap bahwa Prabowo tidak berani untuk memecat Bahlil, padahal tuntutan publik itu sangat jauh untuk memecat Bahlil. Nah, kalau soal ini ya, soal kapasitas ini kan saya kira memang publik ini kan sejak awal bukan hanya menyoal Bahlil ini karena sekedar soal LPG, tapi bahkan ini banyak yang mempertanyakan kapasitas Bahlil ditempatkan di pos yang sangat strategis sebagai Menteri SDM. Bahkan sebenarnya termasuk Pak Prabowo kan kendati menyampaikan secara halus juga menyiratkan hal itu. Memang kita harus agak fair bahwa Bahlil itu disorot bukan sekedar dalam kasus ini, dalam kasus kekacauan distribusi LPG ini, tetapi dari awal bahkan banyak hal yang kemudian orang persepsikan bahwa Bahlil memang tidak mampu. Bahlil memang bahkan tidak mampu untuk menjadi ketua umum Golkar kecuali memang di backup habis-habisan oleh Gibran dan Jokowi. Bahlil memang tidak mampu untuk menulis disertasi kecuali melakukan sesuatu yang tidak etis dalam proses persidangan atau dalam proses penulisan disertasi. Jadi Bahlil itu sudah mengalami berbagai macam aktivitas publik yang diterjemahkan sebagai ketidakmampuan kan. Jadi psikologi begitu supaya agak fair, bukan sekedar pada kasus ini. Jadi publik sudah punya persepsi bahwa Bahlil adalah sosok yang tidak punya kapasitas secara apa? Ya secara intelektual juga secara manajerial kan. Bahkan Pak Prabowo pernah sedikit bersatira tentang ilmu dari Bahlil atau kampus dari Bahlil sebetulnya, atau apapun yang menyangkut kapasitas akademis dari Bahlil ketika dia mengalami atau membuat kontroversi karena ditolak atau ditunda atau apapun di dalam sidang, atau bahkan dituduh plagiat dalam sidang disertasinya kan. Jadi Bahlil memang sudah menerima stigma lebih dahulu, lebih awal, dan ini adalah akumulasi dari stigma itu. Jadi memang terlihat bahwa ada algoritma yang terarah pada Bahlil, bahwa Bahlil tidak mampu. Nah, reaksi dari Golkar tentu menunjukkan juga semacam keinginan untuk bukan sekedar membela Bahlil, tetapi memperlihatkan bahwa Golkar itu partai besar loh, dan ketua umum Golkar itu ada seseorang yang punya peran di dalam meloloskan Gibran menjadi pendamping Prabowo, atau sebaliknya menjadikan Prabowo memilih Gibran. Ya, saya putar-putar aja kalimatnya supaya silakan ditafsirkan. Tetapi satu hal yang pasti adalah mata netizen, gairah netizen untuk melengsarkan Bahlil itu unstoppable. Itu masalahnya tuh. Jadi kita cuma menunggu wisdom dari Pak Prabowo mau lengserin
bukan melengsarkan, mengganti, mereshuffle Menteri Bahlil, atau Prabowo akan terbebani lagi dengan kehadiran Bahlil yang oleh netizen dianggap tidak layak di situ kan. Itu sama seperti netizen menganggap tidak layak Gibran jadi wakil presiden, walaupun itu official sudah terjadi itu. Jadi kita masuk di dalam semacam ya kekakuan sebetulnya, atau memandang atau mulai menilai ada kekakuan pada Pak Prabowo, karena bagaimanapun Bahlil itu ada bagian dari Kim Plus, tetapi Prabowo juga mengerti bahwa ada tuntutan etis yang terlalu kuat pada publik untuk menilai bahwa Bahlil itu gagal sebagai menteri.